wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai pengurutan pada bilangan rasional. Jadi materi kali ini yaitu bagaimana cara mengurutkan apabila kita diberikan dua atau lebih bilangan rasional. Apakah itu lebih kecil atau lebih besar? Misal jika kita diberikan dua buah bilangan, misalnya P per Q dan R per S di mana Q dan S itu lebih besar dari 0 Nah, dengan kata lain penyebutnya yaitu positif Nah, ini maka berlaku P per Q lebih besar dari R per S. Ini jika PS itu P kali S itu lebih besar dari Q kali R. Seperti ini P kali S itu lebih besar dari Q kali R. Kemudian yang kedua, bahwa P per Q itu kurang dari atau lebih kecil dari R per S. Ini jika PS itu kurang dari Q R. Nah, dengan kata lain, jika kita diberikan dua buah bilangan rasional untuk mengecek apakah lebih kecil atau lebih besar, kita cukup mengecek perkalian dari yang ini PS dan QR, kemudian kita bandingkan. Contoh misalnya kita punya pecahannya itu 3/7 dan ini 12/28. Sekarang apakah 3/7 itu lebih besar dari 12/28 ini pertanyaan atau 3/7 itu lebih kecil dari 12/28. Nah, untuk menentukan ini berarti kita cukup mengalihkan yang ini 3 dengan 28 kemudian 7 dengan 12 sehingga ini akan menjadi 3 kali 28. Nah, di sini kita tahu bahwa 28 kali 3 gitu ini 3 kali 8 itu 24 kemudian 3 kali 2 6 ini ditambah 2 berarti ini 84. Berarti ini akan menjadi 84. Kemudian yang kedua kita cek bahwa 7 kali 12 sekarang kita hitung berarti ini 12 kali 7 kali 2 14 bukan 1 7 kali 1 7 kemudian tambah 1 nah ini 84 maaf berarti ini sama dengan 84 Oh, ternyata 3/7 itu nilainya sama dengan 12/28 sekali lagi ternyata 3/7 itu nilainya sama dengan 12/28. Kemudian contoh kedua kita punya 3/5 dan 1/2 berarti kita tinggal cek 3 kali 2 dan 5 kali 1 berarti ini 3 kali 2 sama dengan 6 kemudian 5 kali 1 5 dan kata lain bahwa 3 kali 2 itu lebih besar dari 5 kali 1 jadi disimpulkan bahwa 3/5 itu lebih besar dari 1/2. Kemudian contoh ketiga kita punya 2/3 dan ini 3/4 berarti kita tinggal kalikan 2 kali 4 sama 3 kali 3 berarti ini 2 kali 4 ini sama 8 kemudian 3
kali 3 ini sama dengan 9 ya. Ini kesimpulannya bahwa 2 kali 4 kurang dari 3 kali 3 ya. Berarti ini jadi 2/3 itu kurang dari 3/4. Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita mempunyai pecahannya ada 3 ya, bilangan pecahannya ada 3. Misal kita anggap nih P per Q ya, kemudian R per S ya, kemudian P per U ya. Nah untuk membandingkannya ya, kita akan punya sini ya, berarti nanti P ini ya, kita kalikan dengan ya, berarti P kali S kali U ya. Yang pertama, kemudian yang kedua berarti ini ya R ya, dikali dengan Q sama U, berarti ini R kali Q kali U. Kemudian yang ketiga T ya, berarti kita kalikan dengan Q dan S ya, T kali Q kali S. Jika P kali S kali U ya lebih besar dari R kali Q kali U ya, kemudian ini juga lebih besar dari T kali Q kali S ya, maka P per Q ya, jadi fokusnya di sini ya, ini P, kemudian ini R, dan terakhir ada T ya. Berarti ini kesimpulannya P lebih besar dari P per Q lebih besar dari R per S ya, kemudian ini lebih besar dari T per U. Demikian juga apabila yang ini terjadi P kali S kali U ya, kurang dari R kali Q kali U, ini kurang dari T kali Q kali S ya. Berarti ini kan P ya, kemudian ini R, ini T ya. Berarti kesimpulannya ini P per Q kurang dari R per S ya, dan terakhir ini kurang dari T per U. Nah sehingga untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Misalnya kita punya nih ya 1/3, kemudian 2/5 dan ini 3/15 ya. Pertama kita fokus ini 1 ya. Berarti ini kita akan memperoleh ini 1 dikali dengan yang ini ya. Berarti 1 kali 5 kali dengan 15 ya. Nah ini hasilnya sama dengan 75 ya. Kemudian yang kedua, pecahan keduanya berarti 2 kali, nah kita kalikan dengan ya 3 dan 15, berarti 2 kali 3 kali 15 ya. Nah ini hasilnya sama dengan 90 ya. Kemudian yang ketiga, nah ya, berarti ini jadinya 3 dikali dengan 3, kemudian kali dengan penyebutan ya, berarti kali dengan 5, ini hasilnya 45 ya. Jadi jika kita urutkan ya, yang ini nomor 1 ya, kemudian ini urutan kedua ya, ini urutan ketiga ya. Sehingga kesimpulannya berarti yang paling besar itu yaitu pecahan yang kedua ya. Berarti jadinya 2/5 lebih besar dari pecahan yang pertama ya. Ini berarti ini 1/3, kemudian ini juga lebih besar dari pecahan yang ketiga, berarti ini 3/15 ya. Nah apabila kita urutkan dari yang paling kecil ya, berarti ini yang pertama ya, jika yang terkecil, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah sehingga nanti ini akan menjadi ya 3/15 ya, lebih kecil dari yang pertama nih ya, berarti 1/3, kemudian nih kurang dari atau lebih kecil dari 2/5. Oke, contoh berikutnya kita punya nih ya 1/2 kemudian 2/5
kemudian ini 3/4 ya. Berarti ini yang pertama kita punya 1 ya. Ini 1 nih ya, kemudian dikali dengan 5 ya. Ini kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan penyebut ya. Berarti ini kita kalikan dengan 4. Ini hasilnya 20. Kemudian yang kedua yang ini ya, berarti ini 2 ya, dikali penyebut nih ya, berarti kali 2, kemudian kali penyebut yang ketiga, berarti ini 4 ya, dikali dengan 4, berarti ini sama dengan 14 ya. Kemudian yang ketiga, pecahan ketiga, berarti ini 3 dikali dengan penyebut yang pertama ya, 2, penyebut yang pertama itu 2 dikali dengan penyebut yang ketiga, yang kedua ya. Nah ini sama dengan 5, berarti ini hasilnya sama dengan 30. Berarti ini urutannya, berarti pecahan ketiga yang besar ya. Kemudian di urutan kedua yaitu pecahan pertama, dan urutan ketiga yaitu pecahan kedua ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa 3/4 ya, itu lebih besar dari 1/2 dan lebih besar dari 2/5 ya. Baik, sekarang kita beralih ke 4 pecahan ya. Tadi kan sudah 2 pecahan, kemudian ada 3 pecahan, dan yang terakhir nih ada 4 pecahan. Misalnya kita punya 3/5, kemudian yang kedua tuh 3/4, 5/7, 6/9 ya. Nah sekarang kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Oke, sekarang kita punya pecahan pertama ya, yang ini pembilangannya ada 3 ya, jadi 3 dikali, kemudian kita kalikan dengan penyebut yang kedua, ketiga, sama keempat ya. Berarti 4 kali 7 kali 9. Oke, sekarang kita hitung, berarti ini kan 3 kali 4 itu 19 ya. Kemudian kali 7, berarti ini 12 kali 7. Ini 7 kali 2, 14 ya. Simpan 1, 7 kali 1, 7 tambah 1, 84 ya. Kemudian terakhir kita kalikan dengan 9. Berarti ini 9 kali 4, 36. Oke, 3. 98, 72. Kemudian kita tambah dengan 3, 75 ya. Berarti ini hasilnya 756 ya. Berikutnya pecahan kedua ya. Nah, ini pembilangan 3 juga ya. Berarti ini 3 dikali ya. Oke, dikali dengan penyebut yang pertama 5, dikali dengan penyebut yang ketiga 7, dikali dengan penyebut yang keempat ya, berarti ini 9. Nah sekarang kita hitung, berarti ini 3 kali 5 kan sama dengan 14 ya. Kemudian kita kalikan dengan 7, berarti ini oke, 35, 7 kali 1, 7 tambah 3 ya, ini 105 ya. Selanjutnya kita kalikan dengan 9 ya. Oke, berarti ini 9 kali 5 itu 45, simpan 4 ya. Kemudian ini 9 kali 0, 0 tambah 4 ya. Kemudian 9 kali 1, 9, berarti jadinya 945. Berikutnya pecahan ketiga ya, pembilangannya sama dengan 5, berarti ini jadi 5, kemudian kita kalikan dengan penyebut pertama ya. Selanjutnya kita kalikan dengan penyebut kedua, dan terakhir kita kalikan dengan penyebut yang keempat ya. Selanjutnya kita punya ini kan berarti 5 kali 5 itu sama dengan 25 ya. Kemudian kita kalikan dengan 4 ya. Nah, ini 4 kali 5 0, 2 ya. 4 kali 2 8 tambah 2 100 ya. Nah
terakhir kita kalikan dengan 9 ya. Berarti ini hasilnya 0, 0, 9 per 1, 9. Berarti ini sama dengan 900 ya. Dan pecahan keempat ya, pembilangnya ada 6. Berarti ini 6 ya dikali dengan penjemput yang pertama ya, 5 dikali dengan penjemput yang kedua 4 dan dikali dengan penjemput yang ketiga ini 7. Nah, selanjutnya kita hitung, berarti ini 6 kali 5 itu sama dengan nih, sama dengan 30 ya. Kemudian dikali dengan 4. Ini hasilnya 0. 4 kali 3 itu 12 ya. Selanjutnya kita kalikan dengan 7 terakhir ya. Ini 7 kali 0, 0. Kemudian ini 7 kali 2 simpan 1 ya. 7 kali 7, 7 kali 1, 7 tambah 1 ini 8 ya. Berarti ini sama dengan 840. Nah, berdasarkan hasil ini ya, kita urutkan, berarti urutan pertama yang ini ya, pecahan kedua, kemudian urutan kedua, pecahan ketiga, urutan ketiga, pecahan keempat, kemudian urutan keempat, pecahan pertama. Jadi ini kita urutkan, berarti pecahan kedua ya 3/4, kemudian lebih besar dari pecahan ketiga, berarti ini 5/7 ya. Kemudian nih lebih besar dari pecahan ketiga, keempat, berarti ini 6/9 ya, dan lebih besar dari 3/5. Baik, cukup sekian video dari materi pengurutan ya, pengurutan jalan nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.